Perkenalkan, nama saya Pertanian Sirulepa dari kelas 1 C semester 1, NIMDA 103030083, Fakultas Fisip Sosiologi, akan mempresentasikan makalah mengenai politik hukum. Ada juga penologi komparatif, tantangan konseptual. Keterbatasan konseptual ini berakar pada meluasnya hukuman keaktifan. Penologi komparatif kontemporer dikembangkan dalam bayangan giliran hukuman yang dialami pada akhir abad ke-20 di AS dan Inggris, serta negara-negara lain. Pertama-tama terbukti dalam apa yang sempat menjadi penguraian konsensus kesejahteraan pidana atau Valley dan Simon. Praktik integrasi dan perawan individu adalah dipindahkan demi pemisahan hukuman. Teknik Etruria dengan cepat meningkatnya populasi penjara dan munculnya lebih populis dan politik pidana yang kuat. Cavadino dan Diagnan, Prodi dan tragedi penahanan massal dirasakan benar-benar tidak terduga hingga akhir-akhir ini, ketika welfarisme pidana dianggap berhasil sebagai budaya permasyarakatan yang menetap dan diterima secara luas. Pendekatan tampaknya secara aktif dibongkar, menarik banyak akademisi perhatian. Kebangkitan dan penyebaran penahanan massal berikutnya datang ke menempat tempat sentral dalam sosiologi hukuman kontemporer. Ada juga yang kedua, Irlandia dan Skotlandia atau pengecualian hukuman Anglopone. Hal ini karena adanya dimensi histori implisit untuk banyak pekerjaan komparatif terkemuka. Bagaimana untuk memiliki hal-hal yang datang untuk menjadi begitu di sini dan tidak di sana. Mengikut pemuat dan Sparks, teori kontemporer, kita akan diperkaya jika kita menguji dalam konteks dan konflik budaya pemasyarakatan di para kedua. Pendekatan historis memiliki keunggulan lain, sementara telah ada karya teladan beasiswa yang melihat hukuman di kedua negara di akhir abad ke-20. Tampaknya masih lebih banyak lagi dapat ditulis tentang sejarah hukuman Irlandia dan Skotlandia politik. Dengan demikian, Irlandia dan Skotlandia dipulihkan dan dibandingkan karena mereka dipelajari pada jarak dari percakapan teoritis utama. Irlandia memiliki reputasi yang muncul sebagai pengecualian hukuman Anglopone, digambarkan sekarang sebagaimana eksklusivisme Hibernian. Ini sebagian karena sebagai krisis rehabilitasi terjadi di Amerika Serikat dan Inggris dan Wales. Irlandia pertama kali menghadapi istilah dalam undang-undang di penjara. Beberapa orang berpendapat bahwa momen perubahan pidana ini diadopsi formal rehabilitasi, tidak memiliki komitmen ideologis. Ently menandai sedikit lebih dari pergeseran diskursif, memberikan penampilan welfarisme pidana tanpa reorientasi sistematis atau ideasionalis berikutnya. Skotlandia. Perbedaan Skotlandia diyakini sebagai karakter progresif dari sistem pidana dan kerabatnya kekebalan dari kecenderungan populis yang dengan cepat menginfeksi selatan tetangga sebelah. Bahwa eksepsionalisme Skotlandia memiliki kartu panggil komparatif yang ditunjukkan menetapkan bahwa
setiap pidana Skotlandia diyakini lebih baik daripada yang di Inggris dan Wales. Seorang pembaca membiasakan diri mereka sendiri dengan konteks sosial hukum. Skotlandia juga akan dihadapkan mengklaim bahwa sistem peradilan pidana Skotlandia dapat dicirikan sebagai Engtana dan Wales. Diskusi tentang penalti Skotlandia merujuk sebanyak perbedaan teknis dalam sistem seperti yang mereka lakukan untuk sesuatu yang banyak. Lebih penting, sistem pidana Skotlandia dikatakan mencerminkan sistem hukum Skotlandia, identitas sipil istimewa sebagai suatu tempat dengan rasa kolektif yang tak terembus, keadilan dan nilai-nilai komunitarian. Membandingkan budaya pidana. Mendasari proyek ini adalah masalah menggambarkan dan menganalisis hukuman internasional. Studi komparatif tentang hukuman cenderung dilanjutkan dengan pencirian budaya permasyarakatan yang dibuat. Jika ingin memulai dari titik awal yang lebih netral, mencari untuk menemukan bagaimana sistem sensoral bervariasi dan mengapa negara membuat perbedaan pilihan kebijakan penjara yang berbeda. Untuk tujuan ini, bertujuan untuk bergerak komparatif. Penelitian hukuman di luar paranoid, agregat, abstrak dan biner, yang sebagian besar menempatinya, memberikan pertimbangan ulang tentang apa yang dimaksud dengan politik dan pemenjaraan berdasarkan refleksi tentang bagaimana hukuman telah menjadi sebagian besar terlepas dari sosiologi penjara dan menyarankan rekonsiliasi antara pendekatan. Daripada berpikir secara statistik dalam hal populasi penjara, kita membutuhkan sarana untuk dapat membandingkan bagaimana orang di penjara. Untuk membuat sketsa konsep impris regime ornament yang berikan dengan pencarian penologis. Rezim pemenjaraan mendorong fokus pada institusi, kategori tahanan, rutinitas dan tujuan yang membentuk kehidupan organisasi dari sebuah perkebunan penjara. Budaya hukuman komparatif. Yang pertama adalah rekonseptualisasi penjara pada khususnya. Ketika penjara dibandingkan dalam penologi, kompleksitas sistem penjara cenderung dihindari demi indeks tipis, tapi tampaknya objektif seperti tingkat penjara per kapita. Penologi untuk mengkonsep ulang penjara sebagai rezim pemenjaraan. Di penjara macam apa yang para tahanan ditahan. Bagian kedua berpendapat bahwa analisis komparatif politik pidana membutuhkan pemahaman baru tentang budaya politik. Masing-masing akan memberikan kontribusi penting untuk bagaimana memahami perbedaan hukuman. Memahami ideologi politik dan visi masyarakat yang ditarik oleh para aktor kebijakan untuk menafsirkan masalah, membentuk solusi, dan merasionalisasi antar pemerintah. Budaya politik yang dipahami dengan demikian memberikan logika praktis, yaitu dengan bagaimana kekuasaan pidana dipahami dan digunakan, dan dengan demikian mengapa memenjarakan pemerintahan diatur sebagai adanya, sebagai lensa komparatif politik budaya seperti yang telah dirancang. Sebagian penutup ada catatan singkat tentang metodologi, yaitu bagaimana kekuatan sosial dan arus budaya yang luas itu diterjemahkan
studi arsip ICAL untuk mencapai penyelidikan halus pemerintah. Untuk membandingkan perbandingan jarak, langsung, dan itu membutuhkan tingkat abstraksi untuk menyelamatkannya dari spiral menjadi inventaris terperinci yang tak tertandingi dari perbedaan penjara lokal dan kecenderungan kebijakan regional. Dan yang kedua, dapat melakukannya sambil juga memberikan hukuman penjara yang sebanding. Ini tampak mengejutkan mengingatkan keragaman dan kekayaan beasiswa pidana komparatif telah menjadi salah satu industri kriminologi yang berkembang pesat. Namun untuk semua sentralitasnya dalam studi membandingkan hukuman adalah penjara dikonseptualisasikan secara tipis dalam penelitian komparatif. Itu sekaligus menjadi latar depan dalam membuat kasus tentang perbedaan dalam hukuman lintas nasional, dan masih banyak yang ditoleransi. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.